Mengejutkan, inilah 3 berita politik terbaru hari ini. Heboh, ada pangkalan militer misterius dekat IKN Nusantara. Bosman Mardigu. 2 jam saja IKN diserang, bisa rata tanah. Tayangan video yang memperlihatkan sebuah pangkalan militer rahasia di sebuah kawasan kecil dekat lokasi ibu kota negara IKN baru menghebohkan media sosial. Video tersebut sebelumnya diunggah oleh akun TikTok Syafruddin Udin Sedunia yang diunggah kembali oleh Instagram milik penggiat media sosial Mardigu Wowi Prasantio alias Bosman Mardigu. Dalam narasi yang dibuat pada video itu, si kreator TikTok mempertanyakan terkait pihak yang membuat pangkalan rahasia tersebut. Siapakah ini? Apakah ini pangkalan rahasia? Tulisnya Rabu 9 Maret. Tampak dalam video, pulau yang disebut sebagai pangkalan rahasia itu berada di dekat Pulau Kalimantan, tepatnya di perairan sekitar Malaysia dan Brunei Darussalam. Ketika diperjelas pulau itu, tampak sebuah jalan panjang dan lebar yang menyerupai landasan bandara pesawat. Tak jauh dari perjalanan tersebut, ada pula sebuah pelabuhan lengkap dengan beberapa kapal dengan ukuran yang cukup besar. Kemudian, melalui caption video yang diunggah, Mardigu memprediksi apabila pangkalan militer itu menyerang IKN baru, maka bukan tidak mungkin dalam waktu singkat bisa hancur dan rata dengan tanah. Pangkalan militer yang kalau menyerang IKN dalam 2 jam saja bisa rata tanah. Emotikon tertawa, ujar Mardigu. Sontak, postingan Bosman Mardigu menuai perdebatan publik di kolom komentar. Gak usah khawatir bos, dukun se-Indonesia Raya ini bisa memutarbalikan rudal. Jangankan rudal hati, wanita. Wanita saja bisa dibuat kelepek-kelepek. Cuma hati dan pikiran pemerintah saja tak bisa diputarbalikan. Masih kaku, balas akun Mas Fir. Bukannya itu pelabuhan kontainer ya, ujar akun Bagus Tikus. Kalau ada di Google Maps berarti bukan rahasia dong, kata akun Faisal Aji. Kata netizen lain, Abdi Bumi. Jadi wajar dalam grup WA TNI yang viral bahwa para petani tidak setuju dengan IKN. Berita kedua, menyedihkan. Usaha karaoke-nya nyaris gulung tikar. Inul Daratista memohon kepada Luhut, lakukan ini. Pemerintah Indonesia mengumumkan pencabutan aturan syarat tes antigen dan PCR untuk penerbangan domestik di Indonesia. Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menegaskan masyarakat tidak perlu lagi melakukan tes antigen dan PCR jika ingin melakukan bepergian di dalam negeri. Putusan tersebut disambut baik seluruh masyarakat Indonesia. Satu di antaranya ialah pedangdut Inul Daratista yang mendukung keputusan pemerintah terkait hal itu. Melalui unggahannya di Instagram, Inul Daratista sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Luhut karena masyarakat bisa dengan tenang bepergian tanpa harus melakukan antigen dan PCR terlebih dahulu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Luhut. Berita ini tentunya sangat menggembirakan buat kita rakyat Indonesia, tulis Inul. Meski begitu, wanita berusia 43 tahun itu meminta kepada Luhut agar izin usaha tempat karaoke kembali diberlakukan dengan normal. Bapak Luhut yang saya hormati, kalau boleh saya sebagai rakyat jelata masih ada jeritan hati mewakili para pengusaha karaoke keluarga sehat Inul Vista dan kawan-kawan. Berharap juga agar izin operasional dikembalikan lagi di jam semula. Kalau boleh, tutupnya jam 12 malam, tulisnya. Istri Adam Suseno itu pun berterima kasih kepada pemerintah Indonesia karena sudah memberikan izin usaha karaoke berjalan meski masih ditangani di tengah pandemi dan dibatasi. Bapak Luhut yang saya hormati, saya dan kawan-kawan berharap peraturan wajib untuk tutup jam 21 mohon ditarik lagi Pak. Dikembalikan tutup jam 12 malam karena keadaan omset yang tidak maksimal. Sedangkan sewa tempat jalan terus, tulisnya. Bahkan sekarang, tenan diberi pilihan yang tidak bisa menolak. Sewa mall, banyak kebijakan baru untuk pembayarannya, dan lain-lain, tambahnya. Permintaan pelantun mawar putih dan buaya buntung itu dikarenakan ia sudah menarik karyawannya lagi. Tapi ia tak mau memutus hubungan kerjanya lagi atau melakukan PHK.
Karena omset yang tak bagus yang berdasarkan pembatasan jam operasional. Kasihan jika saya harus PHK lagi karyawan saya. Kasihan periuk mereka dan keluarga. Tapi saya tetap harus bayar gaji. Sekarang pun sebagian juga masih belum 100% gaji full. Mengingat kondisi belumlah stabil. Pendapatan cukuplah buat bayar sewa dan gaji, tulisnya. Jika dapat kesempatan nambah jam operasional, harapan saya bisa ada kesempatan memperbaiki kondisi cash flow perusahaan, tambahnya. Wanita kelahiran Pasuruan, Jawa Timur 21 Januari 1979 itu iri dengan tempat hiburan lain yang bisa tutup sampai malam. Kami keluarga karaoke sangat patuh aturan dan disiplin. Takut mau nekat. Bahkan kami sesama pengusaha karaoke dan teman-teman yang lain pada gulung tikar, kasihan, tulis wanita bernama asli Ainur Rohimah tersebut. Oleh sebab itu, lewat unggahannya, Inul Daratista mewakili keluarga pengusaha karaoke di seluruh Indonesia berharap pemerintah secara terbuka ini bisa didengar oleh pemerintah Indonesia, khususnya Luhut Binsar Panjaitan. Bapakku Luhut Binsar Panjaitan, mohon peraturan tutup jam 21 dibalikan normal, kayak dulu ya Pak, biar bisa berjuang dan bernafas, tidak sesak lagi. Untuk tetap buka dan karyawan pada kerja tanpa harus potong gaji. Semoga suara saya didengar ya Pak, tulisnya. Alangkah bahagianya jika ini bisa jadi perhatian khusus. Semoga Bapak sehat selalu, Bapak Luhut. @Luhut Binsar Panjaitan, Sandiaga Uno, Diva Karaoke.id, Happy Papi Karaoke, Masterpiece, Cek TV, Inul Vista Official, masih banyak lagi KTV yang lain. Tutup Inul Daratista. Berita ketiga, tagar referendum turunkan Jokowi trending. Publik kritik Presiden Jokowi soal pemilu 2024. Tagar referendum turunkan Jokowi menjadi trending topik di Twitter hari ini, Rabu 9 Maret 2022. Publik beramai-ramai mengkritik Presiden Joko Widodo terkait usulan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan. Jika wacana perpanjangan jabatan presiden dan usulan presiden 3 periode dianggap demokrasi, maka referendum turunkan Jokowi juga termasuk demokrasi, kata Etian Panji. #referendum turunkan Jokowi secepatnya dilaksanakan, tulis Pembela 230. Banyak yang meragukan sikap presiden tentang konsistensi. Emang biasanya mencela-menceli ya Pak? #referendum turunkan Jokowi. Mundur lebih baik daripada diturunkan. #referendum turunkan Jokowi. Mantap ini. Serta masih banyak lagi komentar cenderung mengkritik Jokowi terkait pemilu 2024 dari publik menggunakan tagar tersebut.